Shalom untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyertai kita sampai pada malam hari ini. Kita dapat berkumpul kembali untuk bisa merenungkan firman Tuhan kembali, dan kita pun akan bersama-sama akan melihat sedikit remah-remahan firman, sehingga di dalam hari-hari kita ataupun besok hari kita jalani, kita akan semakin dikuatkan. Dan pada satu hari ini kita dapat melakukan segala kegiatan aktivitas kita, tentunya itu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Tentunya itu penuh dengan tuntunannya dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebelum kita mulai merenungkan ataupun mulai untuk bisa mendengar apa nasihat Tuhan pada malam hari ini, sebaiknya kita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya kita dapat bisa lebih dekat kepada Roh Kudus, yang dimana keseharian kita pun dituntun oleh Beliau, yang dimana kehidupan kita tak terlepas daripada campur tangannya, dimana kehidupan keseharian kita pun selalu dipegang oleh tangan kanan Roh Kudus, dan kita pun akan berjalan dengan aman, dengan tentram, dengan damai sejahtera. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita melihat keajaiban Tuhan, dimana kita pun akan semakin bersyukur berjalan bersama dengan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kita tidak akan tersesat mengikuti jalan Roh Kudus. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kembali lagi ke kawan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam
maka kita pun akan selalu merindukan penyertaan Tuhan. Kita pun akan selalu menginginkan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita, karena kita pun merasa bahwa diri kita tidak layak. Kita merasa bahwa diri kita tidak sanggup untuk menjalani kehidupan keseharian kita. Di dalam kehidupan umat Tuhan, di mana umat Tuhan mengharapkan kehidupan yang kuat dan mengharapkan kehidupan yang kokoh, tetapi belum tentu di dalam kedagingannya dia bisa melakukan itu semua. Karena Paulus mengatakan bahwa di dalam Tuhan saja kita dapat melakukan apapun yang terbaik, apapun yang menjadi kehendak roh di dalam hati kita masing-masing. Karena ketika kita berharap untuk melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, belum tentu kedagingan kita mendukung, belum tentu kita akan mengikuti apa yang menjadi kemauan daging, kemauan roh maksud saya. Jangan-jangan kemauan daging kita yang malah kita besarkan. Itu sebabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terpujilah namamu. Biarlah kehidupan kami dapat dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kehidupan kami dapat dikuatkan dengan cinta kasih Tuhan, di mana kehidupan kami begitu lemah oleh karena kelemahan daging kami Tuhan, tapi kami tetap percaya bahwa kuasa penyertaan-Mu akan mampu dan sanggup memberikan kami kehidupan yang terbaik untuk menjalani hari-hari kami ke depannya yang penuh dengan tantangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kenapa kehidupan kami semakin hari begitu banyak kesalahan yang kami lakukan, karena kami tidak berpegang teguh kepada apa yang Tuhan firmankan. Kami jarang sekali untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Tetapi untuk itu kami meminta penyertaan-Mu, untuk itu kami meminta kuasa Roh Kudus yang memberikan kami kemenangan untuk kami bisa berjalan di keseharian kami. Di dalam nama Yesus kita yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, kita selalu bisa merenungkan firman. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kalaupun ada yang sakit, kita doakan. Kalaupun ada dari antara kita yang mengalami kesusahan, baik itu kesusahan dalam secara pribadi ataupun kesusahan di hari-hari ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tetap memintanya kepada Tuhan, karena kita tidak akan sanggup berjalan di luar daripada kehendak Tuhan. Untuk itu, mari sama-sama kita membuka di dalam buku Kitab Galatia, pasal yang kedua ayat yang ke-20. Di sini saya ingin ajak untuk kita semua merenungkan bagaimana ketika kehidupan Rasul Paulus yang pada awalnya merasakan kesusahan, pada awalnya hidup di dalam kedagingan, hidup dalam penderitaan, tetapi kini saatnya dia hidup di dalam Roh Kudus, di dalam kekuatan Yesus, di mana kehidupan yang disertai dengan kekuatan Yesus inilah yang akan memberikan kepada kita kemenangan, memberikan kepada kita sebuah keajaiban, memberikan kepada kita sebuah jalan keluar untuk menang melawan dosa, untuk menang melawan kehidupan keduniawian kita, di mana hari-hari kita ataupun kemanusiaan kita selalu dikedepankan, selalu merasakan pergumulan yang membuat kita semakin hari semakin lemah di dalam iman kita. Sama-sama kita membuka di buku Kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Sebentar saja kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan di dalam hati kita, menjadi kekuatan baru di dalam setiap aktivitas kita yang kita jalani. Galatia pasal 2 ayat yang 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita sekali lagi membacanya, namun aku hidup. Di dalam kata namun aku hidup, secara manusia kita memang hidup di dalam kedagingan. Hidup kita yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup penuh dengan hawa nafsu, hidup penuh dengan keinginan-keinginan yang di luar kehendak Tuhan, hidup di dalam keinginan-keinginan daging kita sendiri, di mana kita mengharapkan sesuatu mungkin yang ujung-ujungnya menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi sekarang aku yang hidup, aku ini hidup masih antara dua kebutuhan, ataupun hidup di dalam dua dunia di dalam hati kita, hidup di dalam dunia kedagingan ataupun di dalam dunia roh. Namun Rasul Paulus, kita tahu sendiri bagaimana kehidupan sebelumnya, bagaimana kehidupan Rasul Paulus di dalam hari-harinya pada waktu dia belum mengenal Yesus. Kita tahu kehidupannya penuh dengan kegeraman, penuh dengan hawa untuk bisa ingin menghakimi orang, untuk bisa membunuh umat-umat Yesus, umat-umat Kristus
di dalam kesehariannya dia. Dia berpikir bagaimana di dalam kehidupannya itu harus membinasakan orang-orang yang percaya akan Tuhan. Tetapi ketika hidupnya dirubahkan, ketika Yesus datang penuh dengan cahaya di depannya, ketika dia ingin berjalan ke satu tempat, tapi Yesus hadir di sana, hidup di sana dirubah sebanyak 180 derajat. Kerinduan saya dan saudara pun demikian. Ingin sekali merasakan kerinduan untuk diubahkan, ingin sekali supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kuasa Roh Kudus, karena Tuhan telah mati di dalam kehidupan kita. Tuhan telah mati membayar dosa. Tuhan telah memberikan kehidupan kita 100% untuk keselamatan. Sekarang bagaimana cara kita untuk bisa memelihara keselamatan tersebut? Kalau misalnya kita tidak bisa memelihara keselamatan tersebut, maka keselamatan itu juga tidak akan bisa kita pegang sampai suatu saat akhir kehidupan kita. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Dia bukan hidup menurut kemauannya dia. Sekalipun kemauannya dia menggebu-gebu untuk hidup di dalam kehidupannya. Kemauannya dia menggebu-gebu untuk hidup di dalam kehidupan kedagingannya. Yang itu ujung-ujungnya bisa mengendalikan kehidupannya dia ke jalur yang lebih salah. Tetapi kata Rasul Paulus, namun aku hidup bukan sendiri. Aku hidup tidak sendiri, sebab aku hidup bersama dengan Tuhan, sebab aku hidup bersama dengan Rohku, di dalam diriku, di dalam jiwaku. Bukan hanya daging yang hidup, tetapi ada manusia roh, ada manusia, ada sesosok yang memberikan kepada kita damai sejahtera, ya, melainkan Kristus. Siapakah damai sejahtera itu? Yaitu adalah Yesus Kristus sendiri yang hidup di dalam aku. Jadi kita pun mengizinkan Yesus untuk hidup di dalam diri kita. Ketika kita mengizinkan Yesus untuk beraktivitas di dalam hati kita, kita pun akan membiarkan Yesus untuk apa? Untuk mengendalikannya. Kita tidak hanya mengundang Yesus, cukup mengundang lalu membiarkan Yesus tinggal. Tidak boleh melakukan apa-apa dalam hati kita. Tetapi ketika kita mengundang Yesus dalam hati kita, kita pun membuka hati dan biarkan Yesus yang bekerja. Biarkan Roh Kudus yang mengerjakan dalam hati kita. Bagaimana caranya? Ya, kita jangan berusaha untuk menutup telinga kita ketika Tuhan sudah berbicara. Karena ketika Tuhan berbicara di dalam hati, seringkali daging ini menolak. Seringkali pemikiran kita ini berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar, tidak menguntungkan. Itu sebabnya kita tolak pemikiran-pemikiran duniawi itu. Kalau misalnya kita berpikir hanya seperti itu saja dari hari ke hari, maka kehidupan kita pun akan semakin redup dengan suara-suara hati kita yang berasal dari Roh Kudus, yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dikatakan, kembali kita melihat ayat kita, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri bukan sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Paulus menyadari bahwa kehidupannya dia memang masih dipenuhi dengan kedagingan, memang masih dipenuhi dengan suasana hati yang tidak nyaman untuk hidup di dalam hal itu, ya, untuk hidup di dalam Kristus. Tetapi kehidupannya itu sekalipun tidak menyenangkan, tetapi dia percaya bahwa di balik ketidaksenangannya itu, di balik ketidakada untungannya itu, dia merasa secara manusiawi itu tidak untung. Di balik ketidakунtungannya itu, tetapi Tuhan tetap menyertai kehidupannya, tetapi imannya tetap menguatkan dan meneguhkannya. Kita lihat di kalimat selanjutnya, ya, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah menuntun anaknya ke jalur yang salah. Tuhan tidak pernah menuntun anaknya ke lubang kebinasaan. Sekalipun secara manusiawi kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kesusahan ketika kita tidak mengikuti kemauan dan keinginan kita. Tetapi saat detik di mana kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, detik di mana kehidupan kita serahkan, sekalipun kita merasa bahwa tidak ada keuntungan sama sekali secara manusia, di sanalah kita memperbesar kapasitas iman kita. Di sana kita mau menerima apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu kasih-Nya yang begitu besar di dalam hidup saya dan saudara, di dalam hidup kita semua, di dalam kehidupan aktivitas kita, di hari-hari kita yang kita anggap bahwa itu tidaklah menguntungkan. Karena ketika kita mengasihi Yesus, maka kita sendiri akan menyerahkan kehidupan kita. Kenapa kita menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus? Karena Yesus sendiri sudah menyerahkan kehidupannya terlebih dahulu untuk membayar dan menebus dosa kita. Itu sebabnya ketika kita menghargai
apa yang Tuhan sudah lakukan, ketika kita sudah menghargai apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saya dan saudara, kita meresponnya dengan hati yang penuh dengan tulus ikhlas, hati yang penuh dengan keterbukaan. Detik dimana kita menerima keterbukaan hati kita dari Roh itu sendiri, maka Roh itu akan bekerja dalam hati kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah setiap hari, bukan hanya ketika saya membaca firman, tetapi setiap hari, setiap saat, untuk memperoleh suatu kehidupan di mana kehidupan itu akan berkenan kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, setiap hari, karena kita tidak dapat jalan sendiri, karena ku tidak dapat jalan sendiri tanpa kuasa, tanpa Roh-Mu. Kita harus membawa diri kita kepada Tuhan. Bawalah diriku kepada jalan yang lebih benar, jalan kebenaran, karena kita tahu bahwa kebenaran itu hanya berasal dari Tuhan. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanku sendiri, karena jalan Tuhan adalah jalan yang penuh damai sejahtera. Jalan Tuhan adalah jalan yang berlimpah. Jalan Tuhan itu tidak pernah menyesatkan kehidupan kita. Sekalipun secara manusiawi ya, kita menganggap bahwa itu adalah menuju jurang kebinasaan. Kenapa ya Tuhan? Di hari-hari ini, kenapa Tuhan? Di setiap aku melakukan ini, kok sepertinya nggak ada jalan keluar. Tetapi kita percaya bahwa tuntunan Roh Kudus itu akan membawa kita kepada jalan keselamatan. Kita percaya bahwa tuntunan Roh Kudus itu akan membawa atau menuntun kita ke tangga-tangga surga, yang mengakibatkan kepada kita satu anugerah yang kita rasakan penuh dengan damai, satu anugerah yang kita rasakan penuh dengan sukacita, karena kudus nama Tuhan. Nama Tuhan itu adalah nama yang kudus. Nama kita, boleh jadi nama kita itu hanya nama yang sederhana, nama yang penuh dengan aktivitas keduniawian kita. Sekilas kita mengetahui arti nama kita, lalu kita meramalkan diri kita, oh nanti kita akan seperti ini. Lalu kita melihat buku-buku ramalan ataupun buku-buku yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, maka jauhilah itu. Karena hanya Tuhan yang dapat meramalkan kehidupan kita, menubuatkan bahwa kita akan menuju kepada jalan keselamatan, bukan menuju kepada jurang kebinasaan, tetapi menuju ke surga yang bakal. Karena itulah janji Tuhan. Tuhan mau menuntun kehidupan manusia selama kita masih berada di dalam dunia ini, menuju jalan-jalan yang tidak pernah dunia tempuh. Karena Tuhan akan memberikan kita jalan yang spesial, yang tidak pernah dunia rasakan. Itu sebabnya tuntunan Roh Kudus perlu sekali untuk kita. Tuntunan Roh Kudus itu akan menguatkan kehidupan keseharian kita. Kita jangan egois untuk mau jalan di dalam jalan kita sendiri. Ketika kita egois, maka di sana Tuhan akan tidak terdengar lagi suaranya, sekalipun Tuhan memanggil kita untuk berbicara melalui hati kita. Bahkan ketika kita tidak mau mendengar lagi suara Tuhan pun tidak akan mengingatkan kita sedikit demi sedikit. Sekalipun Tuhan mengingatkan sebenarnya itu, tetapi kita yang tutup telinga, seolah-olah kita tidak mendengar suara Tuhan. Jalan menuju kepada Kristus ataupun jalan untuk menyukakan hati Tuhan adalah di mana kita mengizinkan hati kita untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kudus, kudus Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang menang, Yesus namanya.
yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, segala puji dan syukur Tuhan kami hadapkan kepada hadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kami tidak diizinkan untuk berjalan sendiri Tuhan ketika kami ingin berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, selalu menyertai kehidupan kami di setiap aktivitas kami, baik itu ketika kami belajar, baik itu ketika kami kuliah, ketika kami bekerja, dimanapun kami berada. Biarlah kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu saja yang bersedia untuk menemani hati kami, bersedia berbicara kepada kami bahwa ketika kami berjalan di jalan yang salah, Tuhanlah sendiri yang mengingatkan kepada kami sendiri, sehingga kami pun akan bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Biarlah Tuhan juga menyertai kami semua yang menonton ini, sehingga kami pun akan semakin dikuatkan, dan kuasa Roh Kuduslah yang akan semakin kami tinggikan, bukan kemauan daging kami, di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menyaksikan ini. Semoga kita terberkati, semoga kita akan selalu bisa menguatkan hati kita, supaya kita tidak mudah tergoyahkan dengan kemauan-kemauan daging. Adalah menjadi doa dan harapan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dan